greatest delight. Yeah. Walking in the light, as Jesus is in the light. Walking with my Lord every day. Walking with Jesus, that's what I like to do. That's where I find my greatest delight. Walking, flowing, walking my Lord every day. Walking, flowing, walking my Lord every day. Shalom saudara, saya Edwin Hicks. Saya senang saya bisa membawa firman Tuhan. Tuhan mengasihi, Dia selalu mengasihi engkau, saudara. Saya mulai program ini untuk ajak saudara untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dia berkata, jika kamu percayakan aku, kamu walaupun kamu mati, kamu akan hidup. Amin. Firman Tuhan berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, amin, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Amin, saudara. Ikut doa ini. Ingat, Yesus mati di atas salib. Dia menanggung dosa. Dia berkata, walaupun kamu mati, kamu akan hidup. Mengapa? Yesus adalah kebangkitan kita. Amin. Yesus bangkit. Dia menanggung kesalahan kita. Dia menjadi dosa. Dengan darahnya, Dia menghapuskan dosa kita. Saat kita menaruh pengharapan kita, iman kita terhadap Yesus, kepada Yesus, kita menerima pengampunan dosa kita. Katakan ini, saya percaya. Ikut pengakuan ini. Amin. Anda mau menyakitkan, Anda diselamatkan. Ikut pengakuan ini. Amin, saudara. Katakan ini, saya percaya. Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara, Roma 10 ayat 9 jelas, Anda sudah diselamatkan. Mari kita belajar hari ini dari seorang yang sudah meninggal tahun 1943. Tetapi dia menjadi contoh yang sangat baik untuk kita. Kita bisa belajar. Kalau kita memperhatikan ada orang yang mendalui kita, yang berhasil dengan iman. Amin. Jadi kita mau belajar apa yang membuat mereka berhasil. Amin, saudara. Kita akan belajar dari seorang. Sebenarnya dia orang hitam. Maminya dulu budak. Maminya diculik. Kemudian mereka menemukan dia di dalam selimut, dibungkus, bayi, lemah, sudah mau meninggal orang pikir. Ada seorang ibu dan seorang bapa, mereka putih. Kemudian mereka memperhatikan dia hidup. Anak ini dari kecil dia suka memperhatikan bunga. Sejak dia kecil orang panggil. Contohnya ada bunga rose, mawar. Yang tidak berbunga dengan baik, dia tahu sebagai anak, dia sudah dapat hikmat dari Tuhan untuk memelihara bunga dengan baik. Kemudian dia mulai belajar berdoa, dia belajar firman Tuhan. Pertama, memang dia sudah tua, belum begitu bisa membaca. Dia mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar. Karena dulu dia hidup sebagai budak. Dia sebenarnya di Amerika Serikat dulu memang orang dari Afrika, mereka menjual orang Afrika sendiri untuk kepada orang Eropa, dan mereka membawa mereka ke Amerika Serikat, dan itu tidak baik. Budak itu tidak baik.
hal itu tidak baik, saya tidak setuju. Tapi yang sangat luar biasa, ada seorang bapa, walaupun dia miskin, dia lahir, dia tidak punya apa-apa, tapi dia mulai belajar. Akhirnya khususnya dia belajar firman, dia juga suka bernyanyi, memuji Tuhan. Dia suka ke gereja, dia pergi ke sekolah, kemudian dia belajar. Sebenarnya dia berkata di laboratorium dia tidak membawa buku selain buku Alkitab. Tuhan membuat dia pintar. George Washington Carver ialah seorang petani kimia yang terkenal. Saya sedang membaca pernyataan ini. George Washington Carver namanya. George Washington Carver. Dia lahir tahun 1864. Dia meninggal 1943. Sekali lagi, dia seorang petani kimia yang terkenal. Telah membuat banyak penemuan dari kacang tanah, lebih dari 300 penemuan. Ubi manis 118 lebih. Kacang kedelai dan lain-lain. Termasuk juga kosmetik, bedak, lotion, shaving cream, cuka, krim dingin, tinta mesin, cetak, minyak selada, minyak gosok, kopi instan, tapioka, sintetis, kuning telur, tepung. Dia membuat ini sampai bisa dapat tepung. Luar biasa. Tapi mungkin orang Sangir, orang Talaut sudah buat tepung sebelum dia. Oke. Cat, pewarna, tak beracun, asal mula terciptanya krayon. Seorang telah bertanya bagaimana cara mempelajari sedemikian banyak hal itu. Mereka tanya, bagaimana Anda bisa? Bapak bisa mempelajari sedemikian banyak hal itu. Ia menjawab, saya telah mempelajarinya dari sebuah buku tua. Buku tersebut ialah Alkitab yang mengajarkan kita siapa pencipta dari kacang tanah. Amin, saudara. George bangun pagi-pagi sekali untuk berdoa. Saya tidak berkata Anda harus ikut cara ini, tapi saya sudah ketemu beberapa orang yang sangat sukses dan sangat intim dengan Tuhan. Mereka suka waktu malam bersama Tuhan, ya. Tapi dia bangun pagi-pagi sekali untuk berdoa. Ia kemudian menerima petunjuk untuk hari itu di dalam doa, dan kemudian ia melanjutkan penemuannya. Ia juga berkata, hanya dengan sendirian saya bisa cukup dekat kepada Tuhan untuk menemukan rahasianya. Tuhan juga telah membuat sebuah rencana indah untuk kita semua. Rencana-rencana untuk kesejahteraan kita, bukannya untuk menyakiti kita. Amin, saudara. Jadi dia belajar firman Tuhan, saudara. Kemudian dia bisa dapat hikmat dari Tuhan. Dia juga berdoa. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, kita mau lihat Amsal pasal 3. Amin. Amsal pasal 3 sangat luar biasa. Ayat 5 berkata, ini mengenai hikmat, buku hikmat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita harus mengakui dia. George Washington Carver, saudara, sangat jelas dia mengakui Tuhan. Dia menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memanggil dia. Tuhan yang membangkitkan dia untuk menemukan banyak penemuan-penemuan yang baru. Tapi dia berdoa. Dia belajar buku yang tua, yaitu Alkitab. Firman Tuhan berkata, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan hanya siang, bukan hanya pagi. Pagi dan malam atau siang dan malam. Yang merenungkan firman itu akan berhasil. Amin. Juga kita nggak boleh bergaul terlalu erat dengan orang yang tidak hidup bagi Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak berkumpul dengan orang pencemooh. Amin, saudara. Itu membuat banyak orang tidak bertumbuh secara rohani.
Efesus pasal 2. Saya mau membaca ayat ini. Saya suka sekali ayat ini. Saya percaya ayat ini sangat luar biasa. Hal ini juga menjelaskan bahwa kita adalah pembuatan Allah yang diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelumnya, Tuhan sudah membuat rencana untuk engkau. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita adalah buatan Allah. Tuhan menciptakan kita. Amin, saudara. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup dalam Tuhan. Tuhan setia. Amin, saudara. Tuhan yang menciptakan kita. Nah, kalau kita erat dengan Dia, Dia bisa menunjukkan kepada kita hikmatnya. Amin. Di satu tangan ada kekayaan dengan hikmat. Juga ada panjang umur. Firman Tuhan berkata di dalam Allah Bapa dan Yesus Kristus, di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Sekali lagi, di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Amin. Kita kembali, kita lihat lagi mengenai George Washington Carver. Ini adalah bagian dari pidato yang diberikan oleh George Washington Carver di tahun 1920 sewaktu ia memanjang produk-produknya. Beberapa tahun silam saya menuju ke laboratorium saya dan berkata, Bapa Pencipta, tolong katakan kepada saya. Tolong katakan pada saya jagat raya terbuat dari apa? Sang Pencipta besar menjawab, kamu ingin tahu hal yang terlalu banyak untuk pikiran kamu yang begitu kecil. Mintalah sesuatu dengan ukuran yang lebih kecil, hai manusia kecil. Amin. Jadi saya bertanya, tolong Bapa Pencipta, katakan pada saya manusia dibuat dari apa? Lagi Sang Pencipta menjawab, kamu masih meminta terlalu banyak. Potong ukurannya dan perjelas tujuannya. Jadi saya kemudian bertanya, tolong Bapa Pencipta, apakah engkau mau mengatakan pada saya kacang tanah dibuat untuk apa? Itu lebih baik. Tapi walau demikian, masih luas sekali. Apa yang engkau ingin tahu mengenai kacang tanah? Bapa Pencipta, bisakah saya membuat susu dari kacang tanah? Akhirnya Tuhan menunjukkan kamu mau susu apa? Membuat susu apa dari kacang ini? Akhirnya dia bisa membuat susu dari kacang tanah. Dari beberapa produk yang sedang dipajang, Bapak Carver kemudian membuat susu dari 3,5 ons kacang tanah. Dia membuat 0,47 liter susu yang kental. Amin, saudara. Jadi begini, firman Tuhan berkata, carilah maka kamu akan mendapat. Ketok, pintu akan dibukakan. Amin. Mintalah kamu akan mendapat. Amin, saudara. Mari kita lihat ayat itu. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kita bisa belajar, tidak mungkin Tuhan kasih tahu kita segala-galanya. Dia sudah mempersiapkan seperti saya membaca tadi. Dia sudah mempersiapkan suatu rencana yang luar biasa untuk kita. Suatu rencana yang dipersiapkan sebelumnya. Jadi tentu, dia mau kita mengetahui hal-hal yang ada hubungan dengan rencana dia yang dia sudah mempersiapkan sebelum kita lahir. Dia tidak mau kita tahu segala-galanya, hanya dia tahu segala-galanya. Amin. Jadi tentu, pemain musik, kalau Tuhan sudah memberikan talenta di situ, berkembang di situ. Amin. Memang kita perlu belajar yang lain, boleh. Tapi kita harus tahu Tuhan mengurapi kita dengan apa. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita akan setia dengan apa yang orang lain punya, dari situ Tuhan memberikan apa yang kita punya.
Amin. Kita bisa memiliki sesuatu. Kita juga bisa kerja ataupun menjadi pemimpin di suatu rencana Tuhan untuk kita secara pribadi. Tapi kita harus melayani orang lain. Firman Tuhan berkata, saya mau mengutip, saya mau melihat di Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saat bangun pagi harus kerja, memang bagus belajar firman Tuhan dulu, lain-lain. Tapi jangan merasa berat membuat sesuatu. Kita tahu kalau kita menabur, kita akan menuai pada waktu yang tepat. Amin. Tuhan bilang, atau firman Tuhan berkata sama, Tuhan berkata, apapun yang kita lakukan atau apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, segala-galanya berada dalam Dia, tersembunyi. Segala harta hikmat dan pengetahuan adalah harta. Tidak tersembunyi dalam setiap universitas atau dalam universitas atau pendidikan. Tidak. Di dalam Dia, di dalam Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Amin, saudara. Jadi begini, kalau kita bikin sesuatu untuk Dia, pasti Dia akan memberitahu kita bagaimana membuat sesuatu. Amin, saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Berarti juga kekuatan, hikmat, amin, harus datang dari Tuhan. Dia akan menguatkan kita. Saat kita membuat sesuatu untuk Dia, Dia akan menguatkan kita untuk melakukannya. Dia juga akan memberikan hikmat kepada kita supaya kita melakukannya. Tuhan baik. Dia juga kalau kita membuat sesuatu untuk Tuhan, Dia akan memberikan kita upah. Jangan membuat sesuatu untuk manusia. Jangan mau dilihat oleh manusia. Jangan mau dipuji oleh manusia. Apapun yang kita lakukan atau kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan hanya untuk sekitar gaji saja. Melakukannya untuk Tuhan. Kamu tahu, 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi itu jelas. Nah, dengar ini luar biasa. George Washington Carver menamakan laboratoriumnya tempat bekerja Tuhan yang kecil. Sekali lagi, laboratoriumnya namanya ialah tempat bekerja Tuhan yang kecil. Beberapa tahun kemudian sewaktu saya membaca ini di dalam firman, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Memiliki keberadaan kita. Saya mengerti apa yang dimasukkan itu. Sekali lagi dia membaca dalam Alkitab, dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Kita ada sebab ada Tuhan, sebab kita berada dalam Dia. Kita hidup karena kita berada dalam Dia. Amin. Kita bergerak karena kita berada dalam Dia. Amin, saudara. Saya mengerti apa yang dimasukkan itu. Dari sejak itu, saya selalu sadar bahwa Sang Pencipta berbicara kepada saya. Manusia yang membutuhkan sebuah tujuan, sebuah misi untuk memelihara kehidupannya telah memiliki tujuan tersebut. Amin. Ada tujuan, ada masuk Tuhan, ada tujuan untuk kehidupan kita. Tuhan mempunyai rencana, Dia mempunyai tujuan untuk kita. Ia bisa menjadi kawan sekerja Allah. Amin, kita bisa menjadi kawan sekerja Allah. Tujuan saya sendiri haruslah tujuan Allah untuk mengingatkan kesejahteraan dan kebahagiaan umatnya. Kebutuhan manusia adalah suatu kekosongan rohani yang besar
yang Tuhan cari untuk diisi. Dengan satu tangan bergandengan dengan sesama manusia dan tangan lainnya. Dengan tangan Kristus ia bisa menyeberangi, amin, kekosongan tersebut. Dan saya menjadi seorang agen, amin. Tuhan di dalam dia hidup. Kita hidup dalam Tuhan. Dia bekerja dalam diri kita. Kita menjadi agen, amin, seorang agen. Yaitu kita membawa kemuliaan Allah. Kita membawa hikmat Allah kepada manusia. Kita membawa kekuatan Allah kepada manusia. Amin. Segala sesuatu bisa kulakukan melalui Kristus yang menguatkan aku. Haleluya. Segala sesuatu bisa kulakukan melalui Kristus yang menguatkan aku. Amin, saudara. Telah menjadi arti yang sebenarnya. Amin. Dengan saya bekerja pada proyek-proyek tersebut yang memenuhi suatu kebutuhan manusia. Lihat, dia bekerja untuk membantu kebutuhan manusia. Amin. Karena orang bisnis hanya mau menjual cari keuntungan saja. Bagus, mau menjadi berkat untuk manusia. Amin. Orang ini mau membantu, amin, mau memenuhi suatu kebutuhan manusia. Amin. Dia berkata, kuasa-kuasa bekerja melalui saya yang membuat saya takjub. Saya sering pergi tidur dengan suatu masalah yang kelihatannya tidak terpecahkan. Setelah saya bangun, jawabannya ada. Saudara, dia percaya bahwa Tuhan bekerja dalam dirinya. Amin, saudara. Amin. Saya mau membaca lagi. Kita kembali ke Amsal pasal 3 lagi. Saya mungkin bisa mengutipnya. Saya pikir bisa. Saya mau membacanya. Percayalah kepada Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dia akan meluruskan. Dia akan kasih tahu, kamu harus ke sini. Tuhan sudah membuat rencana bagimu. Seperti George Washington Carver, dia tanya Sang Pencipta, Bapa Pencipta, bagaimana? Saya harus apa? Tuhan mengajar dia. Tuhan memimpin dia ke jalan di mana dia sudah membuat jalan baginya. Suatu rencana yang indah. Amin. Suatu rencana yang luar biasa. Amin. Tuhan baik. Mari kita ke Yeremia pasal 29 ayat 11. Ayat ini bagus. Sebab aku ini, Tuhan berkata, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan sudah tahu rencananya bagimu. Jadi begini, saudara, mami yang bisa berbicara kepada anak, kita tanya, Mama, di mana nasi? Dia langsung kasih tahu, betul? Amin. Dia tahu. Tuhan tahu rencana yang dia sudah buat untuk engkau. Amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Hello, jangan bilang orang yang celaka itu adalah kehendak Allah. Nah, mungkin orang bawa motor terlalu cepat. Mungkin Tuhan bekerja dalam hati supaya orang tahu jangan pergi ke situ. Mereka kurang peka. Bertahun-tahunan mungkin mereka menabur hal-hal yang tidak baik untuk tubuh mereka. Jadi sekarang mereka menuai. Itu bukan kehendak Tuhan. Hello? Sebab aku ini mengetahui, kata Tuhan, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita dengar orang berkata, ya, ini kehendak Tuhan lah. Oh ya, ini kehendak Tuhan. Kecelakaan apa? Itu tidak memberi Anda pengharapan. Ya, Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya saya belajar. Oke, begini. Kalau palu jatuh kena kepala saya, kemudian waktu kepala jatuh, saya lihat buku. Oh, saya perlu belajar. Saudara, lebih baik buka buku dan langsung belajar. Hello, saudara. No.
Manusia membuat alasan ini, alasan itu. Firman Tuhan berkata, setiap pemberian yang baik datang dari Bapa terang. Amin, segala terang. Amin, saudara. Pemberian yang baik, amin, datang dari Tuhan. Amin, bukan kecelakaan itu tidak berasal dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, memang masalah akan terjadi dalam bumi, tapi kemalangan orang benar, kata firman Tuhan, banyak. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Yesus mengajar kita, terjadilah menurut imanmu. Saudara percaya apa? Saudara percaya apa? Anda percaya apa? Yesus berkata, terjadilah menurut imanmu. Saya mau percaya ayat ini. Saya mau percaya ayat ini. Ada rancangan, ada rencana. Rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Jadi George Washington Carver berkata, ini suatu kutipan oleh George Washington Carver. Sewaktu Anda bisa melakukan hal-hal yang biasa di dalam hidup dengan cara yang tidak biasa, maka Anda akan menarik perhatian dunia. Amin, saudara. Sekali lagi, mungkin saudara keluar melihat ubi dan kacang tanah itu sesuatu yang biasa. Hello? Tapi dia menemukan, atau dia dapat, menemukan 300 lebih penemuan dengan kacang tanah. 118 lebih dengan ubi. Amin. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang mengenal Tuhannya akan menjadi kuat dan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin, saudara. Bagi dialah yang dapat lakukan jauh lebih banyak daripada kita pikirkan dan doakan. Kuasa itu bekerja dalam kita. Amin. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13 berkata, Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah akan bekerja dalam diri kita. Amin, saudara. Allah bekerja dalam diri kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah akan bekerja dalam Anda. Amin, saudara. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Mulai mengenal Dia. Mengenal Dia, Anda menjadi kuat dan melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Amin, saudara. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang tahu berbahasa roh, ingat, membangun diri dengan kuasa roh Allah. Kata-kata Allah lagi diucapkan. Amin. Hal Anda juga sedang membangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Ingat, saat kita berbahasa roh, kita mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dan beberapa hal yang rahasia itu akan diungkapkan di dalam kita. Tuhan akan menunjukkan kepada kita rencananya. Dia baik. Amin, saudara. Dia akan kasih tunjuk. Oh, engkau melakukan ini dan itu. Biasanya dia memberikan kita kuasa dan suatu keinginan. Dan saat ada damai sejahtera di dalam hati. Itulah kehendak Tuhan. Anda bisa merasa di sini tenang. Anda tahu persis Tuhan mau Anda melakukan itu. Amin. Saudara, Anda telah dipanggil untuk menang. Amin, saudara. Itu perkataan saya. Saya percaya Tuhan mengasihi engkau. Amin, saudara. Menuntut saya minggu depan jam yang sama. Tuhan memberkati.